Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan pelayanan Renungan Harian Salom. Bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berada di rumah maupun yang dalam perjalanan menuju tempat bekerja, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saya, Sintua Melkida Marbun Boru Panggambean, dengan sukacita akan melayani Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian sebagai pelayan pendamping pembawa renungan. Renungan di pagi hari ini dibawakan oleh Pendeta Teti Dorinda Borus Tompul STH dari HKBP Kernolong Resort Jakarta. Baiklah, kita awali ibadah pagi ini dengan doa yang dibawakan oleh pembawa renungan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Allah yang hidup dan setia, kami datang ke hadapan-Mu dengan rendah hati, mengucap syukur atas kesempatan untuk berdiam diri sejenak di hadirat-Mu di saat pagi yang teduh ini. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu dalam istirahat kami di malam tadi. Kami mengucap syukur, biarlah kiranya Tuhan selalu memberkati kami. Saat ini kami ingin merenungkan kebenaran firman-Mu di tengah dunia yang seringkali menawarkan perlindungan yang palsu. Kami rindu mendengarkan firman-Mu yang disampaikan melalui renungan embun pagi Radio Pelita Kasih ini. Tuhan, kami menyadari bahwa tanpa pencerahan dari Roh Kudus, telinga dan mata rohani kami tidak dapat menangkap dan mengerti akan kebenaran firman-Mu. Karena itu kami meminta kuasa Roh Kudus-Mu untuk dapat menuntun kami memahami firman-Mu sehingga kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Mazmur 119 ayat 161 sampai 168. Mazmur 119 ayat 161 sampai 168, beginilah firman Tuhan. Pembesar-pembesar mengejar aku tanpa alasan, tetapi hanya terhadap firman-Mu hatiku gemetar. Aku gembira atas janji-Mu seperti orang mendapat banyak jarahan. Aku benci dan merasa jijik terhadap dusta, tetapi Taurat-Mu kucintai. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Aku menantikan keselamatan daripada-Mu ya Tuhan, dan aku melakukan perintah-perintah-Mu. Aku berpegang pada peringatan-peringatan-Mu, dan aku amat mencintainya. Aku berpegang pada titah-titah-Mu dan peringatan-peringatan-Mu, sebab seluruh hidupku terbuka di hadapan-Mu. Demikian firman Tuhan, ayat pembimbing bagi kita dari ayat 165. Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Menemukan ketenangan sejati di tengah tekanan. Sahabat Radio Pelita Kasih yang diberkati Tuhan, apa kabar kita semuanya? Biarlah kiranya damai sejahtera Kristus menyertai kita dalam mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
Dunia seringkali menawarkan kedamaian yang bersyarat. Hanya ada saat situasi aman dan nyaman. Namun pemazmur dalam bagian ini mengajarkan kita sebuah rahasia tentang sejahtera yang besar, yaitu shalom, yang tetap kokoh meski dunia di sekitarnya sedang bergejolak. Sahabat Radio Pelita Kasih yang diberkati Tuhan, dalam perjalanan hidup kita, sadar atau tidak sadar, setiap orang pasti pernah merasakan tertekan. Baik karena perlakuan tidak adil dari sesama, keluarga, lingkungan, orang terdekat, maupun karena tuntutan hidup yang berat. Namun yang menjadi pertanyaan kepada kita, kemana kita berpaling saat itu terjadi dalam kehidupan kita? Akankah kita mengandalkan kuat dan hebat kita? Atau kita mengandalkan Dia yang memberi nafas kehidupan? Mazmur 119 ayat 161 hingga 168 memperlihatkan sikap hati seseorang yang tidak lagi dikendalikan oleh rasa takut terhadap manusia, melainkan dikuasai oleh rasa hormat dan cinta kepada firman Tuhan. Di dunia yang penuh dengan ketidakpastian, konflik yang sering terjadi, dan perubahan yang cepat, damai sejahtera menjadi barang yang sangat langka dan mahal. Banyak orang mencari ketenangan melalui kekayaan atau materi, hobi, bahkan juga pengakuan orang lain. Namun seringkali berakhir segala sesuatunya itu dengan kekecewaan, bahkan putus asa. Pemazmur melalui ayat 165 ini menawarkan sebuah rahasia kuno namun begitu relevan hingga saat ini dalam kehidupan kita. Bahwa kedamaian sejati tidak datang dari luar situasi, melainkan dari dalam, yaitu hubungan kita dengan firman Tuhan. Sahabat Radio Pelita Kasih yang diberkati Tuhan, Mazmur 119 merupakan mazmur yang terpanjang dalam Alkitab yang didedikasikan sepenuhnya untuk mengagungkan firman Allah. Dan mazmur ini juga merupakan sebuah akrostik di mana setiap bait dimulai dengan huruf abjad Ibrani secara berurutan. Dalam nats kita pada pagi hari ini ayat 165 berada dalam bagian huruf Shin. Konteks saat itu memperlihatkan bahwa pemazmur sedang menghadapi tekanan dari para penguasa atau pembesar yang mengejarnya tanpa alasan. Di tengah ancaman dan ketidakadilan tersebut, pemazmur tidak memilih untuk membalas dendam atau menjadi depresi, melainkan ia membenamkan diri dalam Taurat, yaitu firman Tuhan. Sahabat Radio Pelita Kasih yang diberkati oleh Tuhan, di ayatnya 161 dikatakan pemazmur dikejar oleh pembesar tanpa alasan, namun itu tidak membuat ia gemetar karena ancaman mereka. Hatinya hanya gemetar karena firman Tuhan. Inilah yang menjadi prioritas dalam hidup kita sesungguhnya, takut yang benar. Dan itu menjadi kunci ketenangan. Jika kita takut akan Allah, kita tidak perlu takut akan manusia. Dan yang kedua dinyatakan juga dalam nats ini, dalam ayat yang 162 hingga 164, firman Tuhan bukan sekedar aturan, melainkan jarahan atau harta yang berlimpah. Kegembiraan seperti menemukan harta. Rasa cintanya pada kebenaran
membuat ia membenci dusta dan mendorongnya untuk memuji Tuhan 7 kali sehari. Itu merupakan sebuah ungkapan untuk pujian yang terus-menerus dan sempurna. Dan yang ketiga dalam ayatnya 165 hingga 166 dikatakan bagaimana mencintai Taurat itu akan menghasilkan kesejahteraan yang besar. Ketenangan tanpa batu sandungan. Di mana firman Tuhan bertindak sebagai perisai yang menjaga langkah kita sehingga tidak ada hal yang membuat kita jatuh, terpuruk atau kehilangan arah. Bagaikan kompas di tengah-tengah kehidupan kita, arah yang telah ditentukan akan mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Dan yang keempat dalam ayatnya 167 hingga 168, di sini dikatakan ketaatan pemazmur itu benar-benar dari ketulusan hatinya, bukan karena terpaksa, melainkan ia sadar bahwa seluruh hidupnya terbuka di hadapan Tuhan. Ketaatan berdasarkan integritas. Ia hidup dengan kesadaran akan kehadiran Allah. Bapak Ibu, sahabat radio Pelita Kasih yang diberkati Tuhan, yang menjadi renungan dalam hidup kita. Apakah kita sering gemetar ketika kita menjalani hari-hari dalam kehidupan kita? Di tengah keluarga, hubungan suami dengan istri, hubungan orang tua bersama dengan anak, hubungan sesama kakak beradik, atau juga karena tekanan ekonomi, atau opini orang lain, atau ancaman masa depan, daripada gemetar karena firman Tuhan. Seringkali kita merasa tidak damai karena kita membiarkan dusta. Dusta dunia masuk ke dalam hati kita, sehingga hidup kita menjadi panggung sandiwara. Pemazmur mengajarkan bahwa damai sejahtera sejati adalah hasil dari cinta dan ketaatan kita bersama dengan Tuhan. Ketika kita mencintai firman lebih dari kenyamanan kita, maka goncangan atau pergumulan apapun dari luar tidak akan mampu merubuhkan bangunan iman kita. Kita akan semakin tetap memuji Tuhan 7 kali sehari, bahkan saat situasi tampak tidak adil. Karena itu, Bapak Ibu sahabat radio Pelita Kasih yang diberkati Tuhan, besar sejahtera pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka mengajarkan kepada kita. Kedamaian bukan berarti absennya masalah, melainkan kehadiran Tuhan melalui firman-Nya yang menguatkan hidup kita. Karena itu mari kita berkomitmen untuk menaruh hormat yang tinggi pada firman Tuhan, sebab di sanalah sumber kekuatan yang membuat kita tetap berdiri tegak menghadapi badai apapun. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang maha baik, terima kasih atas firman-Mu yang menjadi pelita bagi langkah kami. Ajarilah kami untuk tidak takut pada tekanan, ancaman, pergumulan dunia atau tekanan dari sesama kami. Melainkan biarlah hati kami hanya gemetar karena hormat akan firman-Mu. Tanamkanlah rasa cinta yang dalam di hati kami terhadap janji-janji-Mu. Karena kami tahu janji-Mu ya dan amin. Sehingga kami boleh menikmati sejahtera yang besar yang tidak tergoncangkan. Biarlah setiap langkah hidup kami hari ini menjadi pujian bagi kemuliaan-Mu. Kami juga mendoakan agar Tuhan memberkati radio Pelita Kasih di dalam sukacita untuk senantiasa menyiarkan kebenaran firman-Mu
bagi semua orang yang mendengar dimanapun berada, sehingga setiap orang dapat terberkati oleh pelayanan pemberitaan ini. Sertailah setiap aktivitas kami sepanjang hari ini. Biarlah damai sejahtera-Mu memerintah dalam hati dan pikiran kami. Kami percaya segala jalan kehidupan kami hanya di tangan kuasa-Mu. Kami tidak mampu melakukan apa-apa tanpa Engkau yang selalu menyertai kami. Kami mau serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dengarkanlah doa kami, ampunkan segala dosa kami. Terpujilah nama-Mu. Sepanjang hari ini kami serahkan hidup dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, ya Allah, ya Tuhan kami. Amin. Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan beberapa informasi berikut ini. Bila Anda ingin merespon renungan pada pagi hari ini, dapat menghubungi Pendeta Teti Dorinda Borus Tompul di nomor handphone 0813 1830 7323. Dan jika sahabat Radio Pelita Kasih ingin mendengar ulang renungan ini, dapat mendengarkan di YouTube kanal HKBP Kernolong. Tersedia juga renungan malam setiap pukul 19 WIB. Renungan ini bisa didengar melalui aplikasi Radio Pelita Kasih FM yang bisa diunduh lewat Google Play Store. Renungan harian Salom ditulis oleh para hamba Tuhan dari berbagai gereja. Saat ini didistribusikan melalui online. HKBP Kernolong memiliki ruang serbaguna berkapasitas 350 kursi, bisa dibagi menjadi 2 bagian. Bagi yang membutuhkan dapat menghubungi 1. Ibu Maria Sinurat di nomor telepon 021 390 9785 atau 0823 1595 9860. 2. Ibu Sintua Belseria Nyonya Lumban Raja Borusinaga di nomor telepon 0813 8198 9210. Jam ibadah minggu dilaksanakan 5 kali, yaitu 1. Ibadah sekolah minggu pukul 7 WIB. 2. Ibadah remaja pukul 7 WIB. 3. Ibadah umum pertama pukul 7 WIB berbahasa Indonesia. 4. Ibadah umum kedua pukul 9.30 WIB berbahasa Batak. 5. Ibadah umum ketiga pukul 18 WIB berbahasa Indonesia. Digembalakan oleh Pendeta Roida Situmorang Demin, Pendeta Teti Dorinda Borus Tompul STH, Bibel Pro Rameria Pardede, bersama 23 orang sintua dan 4 calon sintua. Bagi Anda yang ingin didoakan dapat menghubungi Sintua Melkida Marbun Boru Panggabean di nomor telepon 0813 8683 3174. Segenap pengurus renungan harian Salom menyampaikan salam kasih kepada seluruh pendengar setia dan pendukung acara ini, kepada Jemaat Tuhan Interdenominasi dan seluruh Jemaat HKBP dimanapun berada. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Horas. Di moto